Episode sebelumnya di Mendadak Dakwah. Ustaz nafsu sama saya. Maaf Ustaz. Maaf Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ustaz, ya Allah. Apa tuh? Jadi memet. Ustaz, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anak Raffi. Selamat datang di Kata Ustadz Mendadak Berdakwah. Yeay. Penonton. Ya, untuk waktunya kita berikan durasi selama 3 menit ke depan. Dan temanya silakan diambil di bagian sebelah kanan. Satu Ya. aja ya Pak Ustadz ya? Ya. Saya juga boleh. Temanya mabuk atau miras. Pak Ustadz, Sulit. agak deket banget. Enggak, bercanda itu. Oke, mulai nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Wa ma yudillu fala hadiyalah wa ma yudillu fala hadiyalah. Amma ba'du. Dah, terima kasih. Udah bagus tuh Pak Ustadz ya. Saya takut openingnya bagus, isinya enggak nih. Ya, jadi miras ya. Ini adalah suatu hal yang sangat sering kita temui, terutama anak-anak muda ya. Di mana Amer, Intisari, Ciu beredar di sekitar kita. Dan sangat mudah kita membelinya. Tapi ingat teman-temanku, itu haram. Haram. Bahkan di dalam Al-Quran itu, ini saya takut salah nyebutin ayat, tapi semoga aja benar. Di ayat An-Nisa Tubuh apa? nomor 43, kurang lebih isinya, janganlah kamu sholat. Janganlah kamu sholat. Tunggu dulu, belum selesai nih. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Karena nanti kalau nggak salah nanti bacaan kamu bisa jadi ngaco. Makanya itu nggak boleh, haram. Masih lama ya ini ya. Dan ya banyak banget contohnya gitu. Mulai dari kejadian yang orang mabuk terus mengendarai mobil nabrakin orang-orang. Mulai dari pulang mabuk salah rumah. Ya kan? Itu kan contoh yang tidak baik dan tidak patut dicontoh. Betul? Udah berasa ustadz loh. Saya bisa gantiin Pak Ustadz. Amin ya. Cuma saya nggak jago pantun Pak Ustadz. Dah gini, saya mau cerita aja nih. Pertama kali saya berteman dan kenal apa itu miras, saya awalnya dikerjain karena airnya itu mirip air putih, air bening gitu. Ini air apa nih? Apa tuh, Karena Man? saya waktu itu habis main futsal terus haus Pak Ustadz. Saya minum. Kok di tenggorokan saya panas? Saya main futsal lagi kok bolanya ada banyak. Saya di situ mulai berpikir, apakah ini yang dinamakan mabuk? Saya tanya teman saya,
Iya itu air ini nih. Lu sih nggak nanya tadi, asal minum aja. Oh ya udah. Pas pulang dari situ karena kita main futsal terus capek, teman saya yang minum banyak. Tahu ya portal komplek ya? Itu ditabrak sama dia. Dar. Terus orangnya jatuh nih. Saya pikir dia bakalan kesakitan atau gimana ya. Dia berdiri pulang, motornya ditinggal. Di situ saya benar-benar apa fungsinya kalian menikmati ini tuh apa gitu. Saya nggak dapat esensinya gitu. Iya. Saya nggak menemukan enaknya tuh di mana dengan rasa sakit jatuh. Tapi untung itu teman saya ya. Saya ngeliatin sambil ketawa-tawa aja. Dan dalam keadaan mabuk juga. Karena itu nggak disengaja, bukan saya sengaja minum terus nggak disengaja. Itu the best banget itu. Makanya di situ saya benar-benar berpikir apa enaknya gitu. Dan mulai sekarang tuh kayak tren-tren anak muda sekarang kan mulai Amer, di snapgram Amer, Intisari apa segala macam. Itu nggak keren saudara. Itu nggak keren. Mabok itu bukan hal yang keren. Ini masih lama nggak sih? Saya udah mulai bingung ini mau kemana ini. Kenapa miras tidak boleh di dalam agama Islam? Kenapa tidak boleh? Enggak, ini saya nanya beneran nih. Ya kenapa nggak boleh? Karena satu tadi tuh membuat kita tidak sadar gitu. Fokusan kita hilang beberapa persen. Anjas, keren banget nggak tuh? Ya, dan banyak contohnya ya, mulai dari hal-hal kecil gitu dan berakhir jadi hal-hal besar. Contohnya minum. Terus minum naik motor, nabrak orang, berantem, pukul-pukulan sampai akhirnya ngebunuh orang, sampai akhirnya tuh menyebabkan dosa besar gitu. Dan idola saya pernah bikin lirik juga ya. Idola saya itu Rhoma Irama, Pak Ustadz. Salah satu liriknya bagus banget. Minuman keras, cakep. Apapun namamu, itu haram. Udah belum sini? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya penonton. Ayo silakan. Alfia Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi mau komen rambutnya dulu kemana ya? Ikoniknya jadi hilang nih. Terima kasih ya sudah berbagi cerita. Itu ceritanya sangat menginspirasi kaum-kaum muda. Terima kasih. Terus apalagi ya? Sulit. Suka bingung deh kalau disuruh komen. Bagus lah udah. Selanjutnya Ibu Alice. Kalau saya sih Anang, ceritanya Anang. Aku sih yes ya. Storytellingnya dapet, ilmunya ada, pengalamannya ada, ayatnya ada seperti yang Pak Ustadz tadi bilang. Tone nadanya juga dapet. Jadi orang tuh gitu ke ceritanya. Oke. Lagi pembukaannya bagus banget ya? Iya. Masya Allah bagus banget pembukaannya. Luar biasa. Selanjutnya Pak Ustadz. Baik Raffi. Ya, mukodimanya ini udah beda dengan yang pembicara pertama. Karena yang pertama udah nggak pakai mukodimah lagi udah langsung. Ya karena kebanyakan materi biar durasi 3 menit masuk semuanya, mukodimah dihilangin ya. Tapi dalam hal berdakwah ya harus ada mukodimah. Gitu, udah menjadi poin. Walaupun tadi bagian ujungnya agak belibet diulang-ulang gitu ya. Nah kemudian masalah khomar ya tadi dibacakan surat An-Nisa ayat ke-43. Sebenarnya poin untuk finalnya bukan di surat An-Nisa ayat 43-nya.
Karena larangan khamar pertama masih diperbolehkan di surat Al-Baqarah ayat 219. Jadi haram tapi masih diperbolehkan. Nah, kemudian ternyata makin banyak yang mabok, ya, minum khamar, lagi sholat, jadi imam ada yang mabok. Nah, makanya turunlah surat An-Nisa yang tadi dibacakan sama Raffi ayat 43. Berarti masih boleh, cuman sudah dibatasi waktunya. Karena di situ bunyinya jangan kamu dekati sholat di saat mabok. Nah, berarti masih boleh dong, masih boleh. Tapi maghrib ke isya singkat, jangan mabok dulu. Nah, isya ke subuh panjang boleh mabok berjamaah. Nah, yang gregetan saat itu yaitu sahabat Nabi Umar bin Khattab. Selalu meminta kepada Allah dalam doanya, ya Allah, bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Tolong ya Allah, turunkan ayat khamar yang jelas. Nah, alhamdulillah finalnya turun di surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Sungguh yang namanya khamar, miras, narkoba, juga judi, kemudian menyembelih buat berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu keji dan perbuatan setan, haram. Nah, semenjak itu Sayyidina Umar langsung berkata, intahaina, jelas deh ya Allah. Nah, mudah-mudahan ke depan tuh poin yang finalnya dibawakan. Nah, bahayanya juga buat anak-anak muda jadi tahu, karena yang namanya khamar, al khamru umul khobais. Khamar itu pangkal kemaksiatan. Karena ketika orang minum khamar, jadi ditawarkan dalam kejadian, disuruh untuk diajak berzina, dia tidak mau. Membunuh, dia nggak mau. Akhirnya dia berpikir, yang ketiga ditawarkan untuk minum khamar, dia pikir, ya udahlah, aku nggak berzina, aku nggak membunuh, aku pilih yang kecil aja, minum khamar. Ternyata begitu dia pilih minum khamar, akalnya hilang, dia tergoda buat berzina. Begitu sudah berzina, kembali sudah akalnya, ada orang takut ketahuan anak-anak, akhirnya dibunuh. Nah, dengan sebab khamar, berzina juga, membunuh juga. Nah, ini bahaya daripada khamar, ya, atau miras. Pokoknya, naudzubillah min dzalik kepada para jamaah, ya, mudah-mudahan setelah mendengar ceramah Raffi, jadi yang namanya narkoba, beli beras sampai ke Minahasa. Cakep. Miras itu sangat membuat orang jadi binasa. Ya, mudah-mudahan kedepannya ceramahnya yang sudah pede, mukadimahnya yang sudah bagus. Pokoknya menurut Ustadz, Masya Allah, rambutan nyonya ketiban duren. Cakep. Pembawaannya udah keren. Ya sih. Tunggu. Nilai dulu. Saya lupa. Enggak mabuk bang, saya bang. Enggak mabuk. Saatnya penilaian. Bintang 5 dong. 2. Iya. Berapa itu? Oh, 4. Tambah aja, tambah. Bintang 1 lagi tuh ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam syariah kita dijelaskan bahwa mazhab syar mohon lagi pas Sunda. Kenapa Ustaz?